Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Doni dipimpin untuk berdoa. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai selesai. Ya, presensi dulu. Amirudin, Doni. Hadir, Pak. Jesse. Hadir, Pak. Linknya ada di sini. Kemudian jangan lupa tulis nama lengkapnya. Kemudian kelasnya juga. Kemudian diisi pada pertemuan kelima. Pembelajaran kemarin kita mempelajari apa ya kemarin? Guling depan, Pak. Lompat jauh gaya menggantung. Atau pembelajaran pada pagi hari ini Anda itu dapat menjelaskan variasi dan kombinasi keterampilan lompat jauh gaya menggantung dengan benar. Itu yang pertama. Kemudian nanti yang kedua, Anda itu dapat mempraktikkan variasi dan kombinasi keterampilan lompat jauh gaya menggantung. Manfaat yang pertama itu tentunya satu, melatih kecepatan. Manfaat yang kedua itu melatih ketepatan, melatih kekuatan, itu melatih kelentukan. Latihan lompat jauh. Lompat jauh adalah suatu bentuk gerakan melompat, mengangkat kaki ke atas, ke depan dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Dengan lompat jauh. Panjang bak lompat jauh itu 9 meter. Untuk lebar baknya itu 2,75 meter. Panjang lintasan awalan lari sebelum melompat itu minimal itu 13 meter, maksimal 45 meter. Lebar lintasan untuk awal lari sebelum melompat itu 1,22 meter. Panjang papan tumpuan tolakan lompat jauh itu panjangnya 1,22 meter. Gaya dalam lompat jauh. 1. Gaya jongkok atau squat. 2. Gaya menggantung atau hangstyle. 3. Gaya berjalan di udara atau walking in the air. Coba diperhatikan videonya. Ini adalah teknik awalan, tumpuan dan melayang di antara akan melakukan tolakan. Kita lihat, ya ini menggunakan gaya walking in the awalan. Nah, ini menggunakan latihan lompat jauh gaya menggantung atau handstand. Disebut gaya menggantung karena saat melakukan lompatan dengan gaya ini, posisi kaki menggantung dengan kedua lutut membentuk sudut siku-siku. Posisi kedua lengan berada di atas kepala sehingga terlihat seperti sedang menggantung. Teknik dasar lompat jauh gaya menggantung atau hangstyle. Tahapan awal, tahapan tumpuan atau tolakan, tahap melayang di udara, tahap pendaratan. Awalan ialah gerakan pemulaan dalam bentuk lari untuk mendapatkan kecepatan pada waktu akan melakukan tolakan. Pelaksanaannya berlari secepat mungkin untuk mendapatkan kecepatan yang tinggi sebelum melakukan gerakan tolakan. Setelah konsentrasi, langkahnya panjang, pahanya diangkat. Nah, ini yang coba perhatikan lagi. Konsentrasi dulu. Nah, ini adalah untuk berkonsentrasi.
Nah, setelah itu baru lari sprint. Coba diperhatikan ya. Tahap Nah, tumpuan atau tolakan. Tolakan ialah perubahan atau perpindahan gerakan dari gerakan horizontal dari gerakan vertikal yang dilakukan secara cepat. Pelaksanaan dilakukan menggunakan kaki terkuat pada papan khusus berukuran panjang sekitar 20 cm yang berada di ujung lintasan dari lari awalan. nah, setelah lari cepat, perhatikan pada saat menolak. Lah, itu menggunakan kaki kanan. Karena dia tidak kidal, pasti menggunakan kaki kanan untuk melakukan tolakan. Nah, Tahap melayang di udara, yaitu sikap setelah kaki menolak kaki pada balok tumpuan. Badan akan dapat terangkat melayang di udara bersama dengan ayunan kedua lengan ke depan atas. Pelaksanaan dilakukan dengan posisi badan tegap, kedua tangan lurus ke atas, dan kedua kaki ditarik ke belakang. Ketika akan mendarat, posisi kedua kaki diayunkan ke depan dengan lutut sedikit ditekuk. yang gaya menggantung dari sikap awalan, kemudian ini tolakan, terus ini adalah posisi melayang. Pada saat melayang, perhatikan posisi menggantung. Dua lengannya posisi seakan-akan menggantung, kemudian pada saat pendaratan dirapatkan lagi, kemudian Tahap jatuh. pendaratan. Pendaratan lompat jauh adalah kedua kaki berada pada posisi lurus, kemudian mendorong tumit dan telapak kaki ke depan hingga pinggul terangkat. Pelaksanaan dilakukan dengan mengayunkan kedua kaki ke depan dengan kedua lutut sedikit ditekuk. Pendaratan dilakukan dengan kedua kaki secara bersamaan. Nah, perhatikan ini dari posisi awalan, kemudian ini tolakan, ini melayang di udara, dan yang terakhir pendaratan. Nah, itu pada saat pendaratan itu kedua kaki sejajar, lurus. Perhatikan lagi. Nah, ini badannya dicondongkan, kemudian tungkainya sejajar kakinya. Nah, ini menumpu pada papan tolakan. Nah, ini gaya pada saat di udara, mendarat, kedua kaki secara bersamaan. Tanyakan tentang hal-hal yang belum Anda ketahui tentang lompat jauh, gaya menggantung. Apa yang membedakan gaya dalam lompat jauh? Yang membedakan gaya dalam lompat jauh itu terletak pada saat melayang Dalam di lompat udara. jauh, gaya apa yang paling sering digunakan? Gaya yang sering Pak? digunakan dalam lompat jauh untuk pemula menggunakan gaya jongkok. Tetapi untuk perlombaan, dominan menggunakan gaya menggantung dan gaya berjalan di udara. Kelompok yang pertama itu nanti materinya tahap awalan dan tahap tolakan. Nanti kelompok 1 itu anggotanya ada Fadli, Wahyu, Riko, Doni, Isan, Yesi, dan Barista. Kemudian yang kelompok 2 nanti materinya tahap melayang di udara dan pendaratan. Nanti yang anggotanya Amiruddin, Mustafa, Mandala, Ganda, Wahyu, Anang, dan Hafid. Anda mempraktekkan atau mencoba melakukan lompat jauh gaya menggantung di rumah. Nanti ini di link Google Classroom ya. Kemudian jangan lupa Anda beri nama yang lengkap, kemudian dikasih kelasnya, kemudian jangan lupa filenya tambahkan di sini, diupload. Silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Diskusi kelompok kami, 1. Teknik awalan. Awalan merupakan suatu gerakan dalam atletik lompat jauh yang dilakukan dengan cara lari secepat mungkin agar memperoleh kecepatan maksimal sebelum melakukan tolakan. Selain itu, awalan dalam atletik lompat jauh dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memperoleh kecepatan horizontal maksimal yang kemudian diubah menjadi kecepatan vertikal ketika melakukan tolakan.
ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan awalan dalam cabang atletik lompat jauh, seperti jarak awalan dalam cabang atletik lompat jauh bergantung pada kemampuan atlet itu sendiri. Bagi para pelompat yang dalam jarak pendek suatu dapat mencapai kecepatan maksimal. Jarak awalan cukup pendek atau dekat saja, kurang lebih 30 sampai 35 meter atau kurang dari itu. Sementara itu, bagi para atlet lompat jauh yang mencapai kecepatan maksimal dalam jarak relatif jauh, jarak awalnya harus lebih jauh, kurang lebih 30 sampai 45 meter atau lebih dari itu. Posisi ketika berdiri di titik awalan pada lompat jauh yaitu kaki posisi sejajar atau bisa juga salah satu kaki berada di depan, tergantung dari kebiasaan atlet itu sendiri. Cara pengambilan awalan dalam lompat jauh dimulai dari perlahan-lahan dan kemudian cepat, sprint. Kecepatan ini harus Silakan kelompok 2 yang ingin menanyakan. Apa yang sering terjadi dalam lompat jauh pada saat awalan dan tolakan? Menurut kelompok kami, kesalahan yang sering terjadi dalam lompat jauh pada saat awalan adalah kecepatan berubah-ubah dan tidak stabil. Sedangkan pada saat tolakan, kesalahan yang sering terjadi adalah tumpuan tidak menggunakan kaki terkuat. Hasil diskusi dari kelompok kami yang pertama yaitu teknik melayang. Gerakan melayang dalam lompat jauh dilakukan setelah meninggalkan balok tumpuan. Saat melakukan gerakan melayang, keseimbangan badan harus tetap terjaga. Ayunan kedua tangan bisa membantu atlet dalam menjaga keseimbangan tubuh. Ada 2 cara dalam melakukan teknik melayang, yaitu yang pertama dengan sikap menggantung. Dalam sikap ini, kaki ayun dibiarkan tergantung lurus pada waktu menumpuk. Tubuh diusahakan tegak, disusun oleh kaki tumpul dengan lutut ditekuk sambil pinggul didorong ke depan. Lalu kedua lengan direntangkan ke atas. Yang kedua, badan melenting ke belakang. Kedua lengan. Kesalahan apa yang sering terjadi dalam lompat jauh pada saat melayang di udara dan pada saat pendaratan? Kelompok kami, kesalahan yang sering terjadi dalam lompat jauh pada saat melayang di udara adalah badan hanya diam saja. Sedangkan kesalahan pada saat pendaratan adalah kedua kaki tidak bersamaan. Sampun, Pak. Yang pertama, itu Anda dapat membedakan berbagai gaya dalam lompat jauh, yaitu bisa membedakan gaya jongkok, gaya menggantung, dan gaya berjalan di udara. Kemudian, yang kedua, Anda itu bisa menjelaskan pengertian dari lompat jauh, gaya menggantung, atau style. Kemudian yang ketiga, Anda bisa mempraktekkan gerakan awalan lompat jauh, gaya menggantung, kemudian bisa mempraktekkan gerakan tumpuan atau tolakan dalam lompat jauh, gaya menggantung. Kemudian yang ketiga, Anda bisa melakukan gerakan melayang pada saat di udara, yaitu dalam gaya menggantung. Kemudian yang terakhir itu Anda dapat mempraktekkan gerakan pendaratan dalam lompat jauh gaya menggantung. Untuk pertemuan selanjutnya, jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya itu materinya adalah permainan bola kecil, yaitu nanti kita akan mempelajari bulu tangkis. Untuk mengakhiri pada pembelajaran siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.